Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh KM kita. Silakan Cynthia. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aluna, Zahra, Alhamdulillah semuanya hadir ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Izin, Bu. Ya, silakan Hezril. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu 17 Agustus? Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Kembali, terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya silahkan persiapkan terlebih dahulu alat ataupun bahan untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Coba Ibu mau tanya ke Revano. Revano, apa saja nilai dan semangat para pendiri negara tersebut? Cinta tanah air, Bu, atau yang biasanya kita sebut dengan nasionalisme. Oke, selanjutnya apalagi? Saya, Bu. Silakan. Contohnya jiwa kepahlawanan, Bu. Misalnya membantu orang lain yang sedang kesusahan. Oke, bagus. Terima kasih Cynthia. Tepat sekali apa yang dikatakan Revano dan Cynthia mengenai nilai dan semangat komitmen para pendiri negara tersebut. Dan itu sangat berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan hari ini, yaitu mengenai Norma dan peraturan. mengenai norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun manfaat materi mempelajari norma dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat. Kenapa? Karena akan terciptanya ketertiban dalam kehidupan sehingga akan muncul kerukunan dan kedamaian. Selanjutnya, Ibu sebelum ke materi akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik atau kalian dapat yang pertama, memahami pengertian norma dengan bahasa sendiri. Yang kedua, memahami macam-macam norma dengan benar. Yang ketiga, membedakan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, yang keempat, menganalisis macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan teliti. Dan yang terakhir, menyajikan hasil telaah isu sosial tentang macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan percaya diri. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Ibu mau tanya ke Cindy. Cindy, sudahkah terjadi pelanggaran? Sudah, Bu. Apa yang dilanggar, Cindy? Itu, Bu, ada siswa yang nyontek sama temennya. Selanjutnya, Rasya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dia tidak yakin dengan kemampuannya sendiri, Bu. Oke, bagus Rasya. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana solusi atau upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Aluna. Belajar dengan sungguh-sungguh, Bu, agar mendapatkan nilai yang bagus. Oke, solusinya tadi kata Aluna, belajar dengan sungguh-sungguh, baik agar kalian mengetahui lebih dalam pengertian norma dan lain sebagainya. Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan norma beserta macam-macamnya. Di sini, Ibu akan menyebutkan mengenai pengertian norma. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan
diterima. Jadi norma itu adalah aturan ya. Selanjutnya, menurut Utrecht menggambarkan bahwa norma sebagai segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur berbagai tata tertib di dalam masyarakat maupun bangsa, di mana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat. Dan jika melanggar akan ada suatu bentuk konsekuensi dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pengertian norma tadi, bagaimana pengertian norma? Bagaimana pengertian norma berdasarkan versi kalian masing-masing? Ada yang mau menjawab bagaimana apa itu artinya norma? Silahkan Devin. Apa yang dimaksud dengan norma? Menurut saya norma itu aturan yang harus dipatuhi agar terciptanya ketertiban. Menurut Devin, norma itu aturan yang harus dipatuhi untuk menciptakan ketertiban. Oke, bagus. Itu menurut Devin. Yang lainnya, ada yang mau menambahkan pengertian norma berdasarkan kan versi kalian masing-masing? Saya, Bu. Oke, silakan Resti. Menurut saya, norma itu jika kita melanggar, pasti akan ada sanksinya. Benar apa yang dikatakan dan Devin dan Resti, bahwa norma itu adalah aturan, tadi menurut Devin, aturan yang harus dipatuhi untuk mencapai ketertiban, dan Resti tadi, jika ada yang melanggar norma ataupun aturan harus dikenai sanksi. Sampai materi ini, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang lain? Tidak. Sudah jelas? Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai macam-macam norma. Ada yang tahu macam-macam norma ada berapa anak-anak? 6. Salah 6, 2 salah? Oke. Ada 4 macam norma. Yang pertama norma kesusilaan, kedua norma kesopanan, 3 norma hukum, dan yang keempat norma agama. Yang pertama, norma yang berlaku dalam masyarakat itu, Nova jangan ngobrol sama Revano. Lihat, perhatikan ke depan. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan kebiasaan dan dengan bisikan dan suara hati nurani manusia. Contohnya, selalu berkata jujur saat berbicara dengan orang lain. Ada lagi yang mau menambahkan contoh dari norma kesusilaan apa? Saya, Bu. Silakan Galang, apa contohnya? Bersikap sopan dan santun saat bertindak dengan siapapun. Coba Ana sebutkan contoh norma kesopanan yang lainnya. Ana. Menggunakan pakaian rapi dan sopan, Bu. Menggunakan pakaian rapi dan sopan. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan. Contohnya yaitu beribadah dengan khusyuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada yang mau menambahkan lagi contoh dari norma agama apa? Saya, Bu. Silakan Zahra, apa contoh norma agama? Selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, Bu. Tepat sekali. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Contohnya yaitu menaati peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas itu banyak sekali. Contohnya jika kita berkendara atau memakai kendaraan bermotor harus memakai helm. Oke, bagus. Itu salah satunya yaitu menaati peraturan lalu lintas. Ada lagi yang mau menambahkan contoh norma hukum? Saya, Bu. Silakan Faisal, apa contoh norma hukum? Menggunakan seragam sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Oke, bagus sekali anak-anak di sini semuanya aktif dan merespon apa yang Ibu sampaikan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang kalian telah mengetahui apa itu norma, kemudian macam-macam norma. Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Silakan lihat di layar. Kelompok 1 ada Nadia, Sri, Fitri, Faisal, Galang. Kelompok 2 ada Cynthia,
Sebelum kalian berkelompok, Ibu akan membagikan nanti ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sudah ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 Cung. Kelompok 2, 3, 4. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ini kelompok 1. Perhatikan gambar yang ada di LKPD. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Di sini ada kasusnya. Ada kasus anak-anak yang mengendarai motor bertiga, tidak pakai helm dan lain sebagainya. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian dan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti hasil diskusi kalian akan dipresentasikan. Silahkan berdiskusi ya. Baik, Bu. Semuanya sudah selesai berdiskusi ya? Sudah, Bu. Silakan, ada yang ingin berpresentasi, ada yang ingin tampil duluan? Kelompok kami, Bu. Oke, silakan kelompok 3 ke depan untuk tampil presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Devin, saya Repano, Aluna, Cindy, dan Mira. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, berdasarkan gambar di samping, sudahkah terjadi pelanggaran? Yang lainnya dengarkan. Menurut kelompok kami, dalam gambar tersebut sudah terjadi pelanggaran, yaitu beberapa pelajaran membawa motor tidak memakai helm dan berboncengan 3 orang. Pertanyaan kedua, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mereka belum mengerti tentang aturan yang berlaku. Selain itu, pihak orang tua juga membiarkan anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor. Pertanyaan nomor 3, apa hubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini? Menurut kelompok kami, kejadian tersebut melanggar norma hukum karena sudah melanggar aturan dan norma hukum yang berlaku, seperti pengendaraan masih di bawah umur, tidak memakai helm padahal itu untuk keselamatan dirinya, juga berbonceng 3 orang karena dalam aturan pengendara motor berbonceng 3 tidak boleh lebih dari 2. Pertanyaan keempat, bagaimana solusi atau upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah, menurut kelompok kami, salah satunya dengan memberikan pemahaman tentang tata tertib lalu lintas kepada mereka, agar mereka paham dan mengerti dampak bahayanya bagi dirinya dan orang lain. Sekian dari kelompok kami, silahkan yang mau bertanya atau menambahkan. Saya akan menambahkan mengenai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain yang sudah disebutkan oleh kelompok 3 tadi, bahwa orang tua juga harus memberikan arahan sekaligus mengingatkan bahaya mengendarai kendaraan yang masih di bawah umur. Selain itu, orang tua harus melarang anak membawa kendaraan ke sekolah. Oke, Galang, terima kasih atas masukannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 sudah tampil presentasi, itu sangat bagus ya. Silakan boleh kembali ke tempat semula. Ibu, terima kasih, Bu. Dari kegiatan yang sudah dilakukan hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan Mita, simpulkan kegiatan hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada 4, yaitu norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Salah satu contoh norma kesusilaan yaitu dengan tidak mencontek ketika sedang ujian, karena perbuatan menyontek adalah perbuatan yang berhubungan dengan hati nurani atau hal yang bersumber dari keinginan dalam diri seorang individu. Oke, terima kasih Mita sudah menyimpulkan materi kegiatan hari ini. Jadi, norma itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Karena dengan menaati norma, semua akan tertib dan damai. Oke, anak-anak, bagaimana kegiatan hari ini? Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Iya. Senang? Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk minggu depan, kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih untuk semuanya. Kalian sangat luar biasa dan hebat dalam pertemuan kali ini, dalam memecahkan masalah ini mengenai kasus-kasus pelanggaran yang ada pada bab 2 ini, yaitu mengenai norma. Kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.